Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 Maret tahun 2026 adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 4a. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 8b sampai 10. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya.
Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengalami kehadiran Allah dalam peristiwa kehidupan kita. Kini kita berada pada hari Minggu kedua masa Prapaskah. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang 3 jenis panggilan, yakni panggilan Abraham pada bacaan pertama, panggilan Yesus pada bacaan Injil, dan panggilan kita umat beriman pada bacaan kedua. Panggilan Abraham adalah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Panggilan Yesus untuk membawa keselamatan kepada segala bangsa. Panggilan kita umat beriman adalah panggilan kudus berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya untuk hidup dalam Kristus sebagai pemberian keselamatan Allah. Permenungan kita akan berfokus pada bagian ketiga ini, yakni panggilan untuk hidup sebagai orang beriman dalam Kristus. Ada 3 gunung yang menonjol dan penting dalam kitab suci yang menandai sejarah keselamatan melalui mana Allah mengerjakan rencana dan rancangannya bagi kita seperti yang tertulis dalam kitab suci. Salah satunya adalah Gunung Sinai. Ini adalah gunung di mana umat Israel bertemu Tuhan dan membuat perjanjian yang menghubungkan Allah sebagai Bapa dan umat Israel sebagai umat. Itulah gunung iman yang menandai keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan. Gunung yang kedua adalah Gunung Tabor. Gunung ini adalah gunung yang dibicarakan dalam Injil Matius hari ini. Ini adalah gunung di mana 3 murid Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan transfigurasi Yesus. Di sana mereka dipenuhi dengan kegembiraan
dan kebahagiaan bercampur rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka lebih suka tinggal di sana daripada turun. Ini adalah gunung kegembiraan dan kebahagiaan. Yang ketiga adalah Gunung Kalvari, tempat Yesus disalibkan. Inilah gunung penderitaan dan kematian yang membawa Yesus kepada kebangkitan dan kenaikan ke surga. Saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa ketiga gunung ini menandai kehidupan umat Kristiani, mengingatkan kita bahwa kita sedang menempuh perjalanan hidup, berpindah dari satu gunung ke gunung lainnya. Kita kadang-kadang mengalami gunung Sinai dalam hidup kita ketika iman kita tumbuh subur. Terkadang kita juga mengalami gunung Tabor ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Terkadang kita mengalami gunung ketiga dalam hidup kita, yaitu Gunung Kalvari, yakni gunung penderitaan, ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kesulitan, keputusasaan, bahkan perselisihan atau pertengkaran, kesalahpahaman, atau ketika kita merasa hidup ini kering, gersang, dan tandus. Kita melihat bagaimana Tuhan dalam kitab suci telah menandai 3 pilar monumental ini dalam hidup kita, bahwa sebagai orang beriman, kita harus melewati perjalanan 3 pilar, 3 gunung yang tidak bisa disingkirkan, karena itulah yang membuat hidup kita menjadi nyata dan konkret. Ketiga gunung itu adalah gunung iman, gunung sukacita, dan gunung penderitaan. Kita melihat bahwa sukacita, penderitaan, dan iman adalah satu kesatuan. Seperti itulah seluruh kehidupan umat beriman berpindah dari satu gunung ke gunung yang lain, berpindah dari suka ke duka, penderitaan ke kebahagiaan, dan seterusnya. Yesus sendiri telah melalui itu, dan dengan demikian Dia telah memberi kita contoh yang sangat baik tentang bagaimana melakukan itu dengan iman, dengan keberanian dan ketaatan kepada Bapanya. Siapa di antara kita yang hanya mengalami kegembiraan tanpa pernah mengalami penderitaan dan kecemasan? Tidak ada. Siapa di antara kita yang hanya mengalami penderitaan tanpa sedikit pun kegembiraan? Tidak ada. Semuanya itu bercampur dalam hidup kita dan saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga kita harus melewati semuanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan bacaan hari ini sangat menginspirasi dan sangat baik untuk kita. Ini menunjukkan misteri hidup kita, bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan dan perjuangan. Penderitaan kita adalah harga dari kebahagiaan kita. Sebaliknya, kebahagiaan dan kegembiraan kita adalah hasil dari penderitaan kita. Kita harus menerima ini sebagai misteri hidup kita. Tidakkah kita melihat juga bahwa Gunung Sinai selalu bersama kita juga? Itulah iman kita. Tidakkah kita sadar bahwa Tuhan menjaga kita, merawat kita?
kita sedang didorong oleh Yesus untuk menghadapi hidup kita sendiri dengan ketabahan, karena Ia telah melalui itu dari kemuliaan sampai kematian dan kebangkitan. Kalau liturgi hari ini, pada hari Minggu kedua masa Prapaskah ini, menghadirkan kepada kita kisah transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Hal itu menguatkan iman para murid yang ada di sana, dan dengan demikian Yesus juga menguatkan iman kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi hidup kita dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.